Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, kali ini kita ketemu lagi untuk belajar daring. Kali ini anak-anak akan ditemani oleh Bu Erna dan Bu Ana. Apa kabar anak-anakku hari ini? Semoga tetap semangat, sehat, sholat tepat waktu selalu dilakukan ya Bu Erna ya. Sholat, mengaji. Ya, sudah jadi kebiasaan Bu Ana. Baik, Ya. anak-anakku, kali ini kita masih belajar di Tema 1, subtema 4, pembelajaran 6. Iya, sudah siap ya anak-anakku? Nah, silakan disiapkan dulu bukunya, nanti sambil menyimak Bu Erna dan Bu Ana bisa sekalian kalau ada yang harus diisi sekalian ya Bu Ana. Gitu. Baik, sudah siap? Silakan dibuka halaman berapa Bu Ana? 175. Iya, halaman 175. Oh ya, sebelum itu kita akan mempelajari apa saja di pembelajaran 6 ini Bu Ana? Kita akan pelajari tentang menuliskan kembali kalimat yang mengandung penolakan. 2. Menceritakan pengalaman penerapan sila keempat dan sila kelima Pancasila. Yang terakhir, yang 3, menyelesaikan masalah sehari-hari dengan menggunakan penjumlahan dan pengurangan. Ya, sudah siap ya anak-anak. Baik, kita mulai di halaman 175. Ya. Kita masih belajar kalimat penolakan. Baik, silakan Bu Ana, bisa dibacakan dulu. Anak-anak menyimak ya dengan baik. Ketika menolak permintaan orang lain, kita harus mengucapkannya dengan sopan. Kerukunan akan terjaga bila kita bertutur kata dengan baik. Nah, pernahkah kamu mendengarkan dongeng tentang menolak permintaan seseorang? Kalau misalnya belum, kali ini di buku anak-anakku ada dongeng ya Bu Ana. Tentang itu menolak JJ. Kisah JJ si jerapah. Iya, tentang nanti penolakan ya. Tapi ingat tadi pesan Bapak Ibu guru ada di buku kalian tadi. Ketika menolak harus menggunakan kalimat yang sopan. Karena ketika kita berkata dengan sopan itu akan menciptakan diri yang kerukunan, juga menunjukkan diri yang baik. Iya, pribadi yang baik. Betul Bu Ana. Monggo Bu Ana bisa Ayo kita simak ya dongeng yang ada di buku kalian juga. Judulnya Kisah JJ si Jerapah. Di padang rumput yang luas, hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong pada JJ dan Jojo. Kakek jerapah minta tolong diambilkan daun segar. Namun, JJ menolak. Tidak mau, Kek. Saya sedang repot. Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Suatu hari, JJ mendapat kesulitan. JJ jatuh, kakinya terjepit ke bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka menolong JJ. Akhirnya JJ sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting. Itu saling menolong antar teman itu, antar saudara itu sangat penting ya Bu ya. Kita ambil hikmahnya dari cerita JJ tadi. Nah, baik, kegiatan anak-anak selanjutnya adalah ayo menulis. Nah, apa saja yang ingin kamu ketahui tentang dongeng di atas? Nah, kalau pengen tahu, ini sebenarnya anak-anak belajar membuat pertanyaan. Masih ingat ya dengan menggunakan kata tanya. Nah, masih ingat kalau siapa untuk menanyakan orang. Iya. Di mana menanyakan tempat. Iya. Kemudian kapan? Kapan itu menunjukkan waktu, menanyakan waktu. Terus bagaimana itu berarti ada sebabnya ya. Sebabnya. Kita beri contoh
Bu Ana, satu saja. Iya. Misalnya ada JJ dan Jojo juga Jojo. kakek tadi ya. Iya. Nah, kita ambilkan di sini. Salah satu pertanyaan Iya. ya Bu. JJ jatuh. Nah, kita JJ bisa jatuh. membuat kalimatnya dengan kata dengan- siapa dengan Iya. jawaban JJ jatuh berarti Siapa yang jatuh? Iya, siapa yang jatuh? JJ yang jatuh. Seperti itu ya, anak-anak, insya Allah bisa. Bisa, Baik, ya. kita lanjutkan ke halaman 177 anak-anakku. Ya. Nah, anak di sini diminta menuliskan kalimat penolakan yang terdapat pada dongeng. Kita balik lagi halaman tadi. Kita lihat mana ya? Iya, di halaman 175 Ya. tadi. Itu ada Yang mana? Oh, masih ingat nggak anak-anak kalimat penolakan? masih ya dengan Iya. kata tidak. 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 Lebih sopan lagi, maaf. Saya tidak bisa datang ke rumahmu Ya, misalnya. Kita lihat anak-anak ada nggak di situ yang Ya. kata tidak diawali dengan kata tidak kalimatnya. Itu ada Bu. Ya. Tidak mau kek. Nah, saat Iya. disuruh untuk mengambilkan daun Daun segar. segar, si JJ tidak mau. Iya, Padahal berarti dia mempunyai badan yang Badan tinggi. yang lebih tinggi dari Iya. Jojo. Baik, berarti bisa anak-anak Menolak tuliskan itu di si sini. JJ. Kalimat penolakannya Mm-mm. tidak mau kek. Saya ada Saya sedang repot. Oh maaf, si tidak JJ mau sedang kek. repot. Saya Ya. sedang repot. Itu Hmm. kalimat penolakan yang Penolakan. ada di Dongeng si tadi. JJ si jerapah tadi. Ya. Kemudian kita ambil hikmah dari cerita cerita tersebut. JJ tadi. Iya. Kaitannya dengan penerapan sila Sila. Pancasila, Bu Ana. Iya. Iya. Kita baca dulu ya. Iya, silakan Bu Ana. Dalam dongeng terdapat sikap gotong royong. Nah, selain itu terdapat sikap adil dalam menolong orang lain. Sikap tersebut sesuai dengan pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila. Iya. Nah, ini sekarang anak-anak akan belajar dari gambar yang ada di halaman 177 memasangkan simbol dari sila sila Pancasila keempat dan kelima dengan gambar yang sesuai dengan simbol tersebut ya. Iya, baik. Kita lihat yang pertama urut ya anak-anak sila keempat. Ayo yang mana kira-kira cocok dipasangkan dengan yang mana? Keempat bunyinya bagaimana? Oh iya. Kita dulu bunyinya biar anak-anak ingat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iya, sip anak-anak masih ingat. Berarti tentang musyawarah atau rapat, belajar bersama, diskusi saling ya. berpendapat. Di situ yang mana coba anak-anak lihat? Iya, gambar yang atas itu Pak RT ya, di sebuah balai pertemuan ada pemilihan pemilihan pengurus pergantian pengurus berarti itu mengadakan musyawarah. Iya betul. Kemudian yang mana lagi anak-anakku yang sesuai dengan sila keempat gambarnya? Oh yang mana Bu Ana? Yang bawah itu Bu. Oh iya, kita tunjuk pakai anak panah merah. Silakan anak-anak. Iya. Ini adalah rapat juga, musyawarah juga. Bisa sesuai dengan sila keempat. Sudah ada lagi apa tidak? Tidak ada ya Nana. Berarti yang lain adalah sila kelima. Mana saja? Iya, membantu dengan adil ya. Kalau sila kelima ini terkena musibah tidak boleh dibeda-bedakan. Biar semua kaya miskin itu semua dapat bantuan, jadi merata adil. Kalau terdampak musibahnya ya Bu Ana, karena itu sepertinya banjir. Iya. Jadi semuanya butuh bantuan. Kemudian ini yang mana Bu? Ini apa ini? Posyandu. Ini terkait dengan kesehatan anak-anak, semuanya mendapat pelayanan kesehatan dengan adil ya. Bayi sampai orang tua semuanya. Oh ada posyandu lansia juga. Ini posyandu yang balita ya ini Bu Ana. Terus yang berikutnya Bu Ana itu ada anak menyeberangkan orang tua, menggandeng. Jadi saat orang tua tidak bisa ya menyeberang, kita tolong, tidak boleh membedakan.
Iya, menolong Semuanya dengan dengan adil, harus Hmm. ditolong semua, biarpun itu orang tua maupun anak-anak. Iya, baik. Ya. Kemudian anak-anak juga diminta menuliskan contoh lain di Contoh lain masyarakat masyarakat. tentang sila keempat. Nah, biasanya kalau sila keempat ini orang tua kita sering ada pertemuan ya, sebulan sekali sebulan biasanya sekali ya. perkumpulan Warga itu ya, Bu, Warga, itu ya. bisa masuk karena di situ biasanya nanti ada saling menyampaikan pendapat ya, Bu pendapat Ana. untuk kebaikan masyarakat Iya. di lingkungan kita. Iya, untuk sila kelima menolong dengan Menolong adil, dengan adil, membagi ya, pekerjaan, membagi misalnya kerja pekerjaan. bakti. Ya, menurut sesuai usia mungkin ya Bu. Iya. Untuk anak-anak mungkin hanya menyediakan makanan, mengantar minum. Iya, itu Tuh, aja. ya. Nah, itu ya anak-anak. Baik, kita lanjutkan. Ayo berlatih. Masih ingat ya tentang soal cerita, menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini anak-anak disediakan angka, dia sudah berupa operasi penjumlahan dan pengurangan. Dua operasi. Tapi anak-anak diminta membuat soal cerita. Bagaimana? Contohnya bagaimana itu? Iya, kita beri contohnya. Ini Kalimatnya. bentar dulu. Ini ada 193 ditambah 117 dikurangi 200. Berarti ini ada benda, kemudian ditambah lagi ada benda lagi, kemudian benda-bendanya tadi dikurangi atau digunakan bisa ya, Bu ya. Bisa benda atau kita pakainya benda. Baik, coba seperti ini misalnya anak-anak. Ini anak-anak. Ketika membuat kolase, Udin membawa 193 biji jagung. Dan, ada garis tebal ya, dan. Ditambah ya Bu. Iya. 117 biji kacang hijau. Setelah itu kedua biji-bijian tadi digunakan. Digunakan berarti semua sudah digunakan. Iya, sebanyak 200 biji nih Bu Ana. Makanya di sini dikurangi 200. Berapa sisa biji-bijian Udin yang tidak digunakan? Kurang tanda tanya ini Bu Ana. Nanti anak-anak bisa menambahi seperti ini. Contoh soal ceritanya. Anak-anak operasi itu ya Bu. Iya, matematika. Iya, ini anak-anak bisa selesaikan karena ini sudah berkali-kali operasinya. Dibuat contoh cerita. Biar membuat soal ceritanya kok bisa kalimat matematikanya seperti ini. Iya. Tuh, nanti anak-anak selesaikan ya 193 ditambah dulu 117 hasilnya berapa? 200, baru nanti dikurangi 200. Hasilnya berapa? Insya Allah nanti bisa dengan contoh lain ya Bu Irna, membuat sendiri misalnya biar lebih paham membuat itu sendiri penjumlahan dan pengurangan. Iya. Itu ya anak-anak. Contoh banyak. Jika nanti ada mengalami kesulitan, belum paham, bisa menghubungi Bapak Ibu Guru wali kelasnya. Minta dijelaskan kembali. Insya Allah siap ya Bu Ana ya. Iya. Kita lanjutkan Bu Ana. Ini sudah selesai. Ini sama contohnya ya. Iya, sudah selesai ternyata. Baik anak-anakku semua. Sekian yang bisa Bu Ana dan Bu Erna sampaikan. Semoga bermanfaat dan anak-anak paham apa yang disampaikan. Iya. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.